Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini membawa keberuntungan untuk kita dan Allah izinkan menjadi sebuah ibadah yang diterima untuk kita. Apa yang telah kita lakukan hari ini? Kebaikan apa yang sudah kita kerjakan sepanjang Ramadan? Apakah sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan dalam hidup kita? Jawabannya tentu beragam sesuai dengan apa yang telah kita lakukan masing-masing. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk banyak melakukan kebaikan. Dan di bulan ini kita ditempa untuk bisa menjaga diri selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Dan alhamdulillah kita melakukannya sedikit demi sedikit sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Namun, apa yang akan terjadi pasca Ramadan nanti? Saat suasana kebaikan di sekitar kita berkurang, saat orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan juga berkurang. Tentulah kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri untuk terus berada dalam kebaikan dan ketaatan. Berbuat kebaikan sepanjang hidup kita dengan sendirinya akan menguntungkan hidup kita, karena berarti kita telah mengisi umur kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan akan berbalik lagi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Terkait bagaimana kita untuk bisa menjaga kebaikan pasca Ramadan nanti, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu berpikir positif. Terkadang kita merasa diri kita tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan sebuah kebaikan atau ketaatan. Dengan berdalih, oh ini bukan bidang saya. Saya gak biasa melakukan ini. Saya belum pernah mencoba. Namun, sebetulnya perbuatan kebaikan itu berawal dari pikiran kita yang positif terlebih dahulu. Ketika kita sudah punya pikiran positif bahwa kita insya Allah akan bisa melakukan perbuatan kebaikan itu, dan Allah yang akan memberikan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan itu, insya Allah perbuatan kebaikan itu akan terwujud. Maka mulailah untuk selalu menancapkan niat-niat baik di dalam hati kita. Ketika kita bangun tidur, maka mulailah hari kita dengan meniatkan niat-niat baik dalam hati kita. Oh, hari ini aku akan berbuat baik. Nanti siang aku akan berbuat ini, itu, dan seterusnya. Maka memulai diri dengan azam tekad yang baik, insya Allah perbuatan baik kita akan terwujud dan Allah akan berikan kemudahan untuk kita melakukan kebaikan itu. Yang kedua, mulailah kebaikan dari hal terkecil yang ada di sekitar kita. Berbuat baik tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misal, kalau kita punya kendaraan motor misalnya, maka ketika sampai rumah, jangan lupa motor sudah diisi full bensinnya. Jadi kalau ada tetangga kita yang membutuhkan kendaraan, kita nggak harus, oh iya bensinnya belum diisi, wah sayang. Tapi kalau kita sudah persiapkan, ini menjadi sesuatu peluang kebaikan untuk kita. Contoh kecil untuk muslimah misalnya. Peniti itu benda kecil. Tapi kalau lagi dicari, susah ya ternyata. Nah, mulai dari hal kecil, kita ambil tempat yang kecil, isi dengan peniti. Nah, saat saudara kita membutuhkannya, kita sudah bisa memberikan. Begitu juga ketika kita mengikuti kajian misalnya. Nah, bawa pulpennya jangan cuma satu. Saat nanti saudara di samping kita yang sedang menulis kehabisan tintanya dengan melakukan gerakan, wah udah kehabisan tinta. Nah, kita bisa memberikan
pulpen yang kita bawa sebagai cadangan, mungkin 2 atau 3, kita berikan kepadanya. Dan saat saudara kita itu ingin mengembalikan pulpen kita bisa memberikannya. Tidak usah dikembalikan, silakan dibawa. Masya Allah. Begitu juga ibu-ibu misalnya, bumbu dapur. Terkesan mungkin sepele, tapi buat tetangga kita, yang misalnya dia sedang masak sayur asem nih misalnya, dia lupa gak ada lengkuasnya. Saat dia menanyakan ke rumah kita, punya lengkuas gak? Ketika kita ada, betapa senangnya hatinya. Sesuatu yang kecil bisa membuatnya menjadi bahagia. Yang ketiga, jangan remehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada kita, jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bahkan ketika kita tersenyum pada saudara kita. Nah, senyum ini perbuatan yang ringan sebenarnya, namun tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Apalagi kalau kita sedang ada masalah, lagi gak enak badan, namun kita bisa tetap melakukan kebaikan itu. Minimal dengan tersenyum, kita akan mengurangi orang-orang yang berpikir yang tidak-tidak untuk kita. Kalau kita tersenyum, orang akan senang melihat kita, yang tadinya mungkin lagi sedih, melihat kita tersenyum, dia akan ingat, jadi semangat lagi, bisa kembali ceria lagi. Nah, tugas kita berarti adalah mencari peluang-peluang kebaikan di sekitar kita. Dan mulai dari hal yang terkecil, kita cari peluang-peluang itu untuk bisa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita tidak bisa meremehkan kebaikan sekecil apapun tadi, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa menghantarkan kita pada rahmat Allah, pada ampunan Allah, pada surganya. Yang keempat, teruslah bergerak. Kumparan bisa menghasilkan energi ketika dia berputar. Maka kita pun bisa menghasilkan energi manakala kita terus bergerak, berputar dalam kebaikan dan ketaatan. Mana mungkin kita bisa melakukan kebaikan, mana mungkin kita bisa mencetak kebaikan yang banyak sepanjang hari kalau kita tidak bergerak. Maka tugas kita adalah bergerak, berpindah, bergerak, berputar bersama kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah. Fa'idha faragta fansab. Dalam ayat tersebut kita diminta ketika selesai melakukan sebuah urusan, maka berpindah pada urusan yang lain. Selesai melakukan suatu perbuatan baik, bergerak untuk melakukan perbuatan baik lainnya. Dan semoga ini menjadi suatu cambuk untuk kita terus bergerak dalam kebaikan sepanjang hidup kita, agar bisa menjadi bekal terbaik untuk hari akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diminta untuk melakukan persiapan, bekal menuju akhirat, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dan semoga bekal yang kita siapkan mampu untuk menghantarkan kita menuju surganya dengan izin Allah. Yang kelima, terakhir, tapi bukanlah sesuatu yang sepele. Karena ini justru adalah sumber kekuatan. Masih di surat Al-Insyirah ayat terakhir, ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah kepada Tuhanmu kamu berharap. Dari sekian usaha yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang coba untuk kita raih setiap hari, ketaatan yang kita coba untuk lakukan sekuat tenaga. Namun jika kita lupa bahwa hanya Allah yang mampu untuk menolong kita, hanya Allah yang mampu untuk memudahkan semua urusan kita, maka tidak akan ada hasil yang maksimal. Maka gantungkanlah
seluruh harapan kita, pertolongan pada Allah semata. Karena kita yakin hanya Allah yang akan mampu menolong dan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan perbuatan baik, amal soleh, dan ketaatan. Semoga di penghujung Ramadan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih banyak mencetak kebaikan, melakukan ketaatan, sehingga dengan izin Allah, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang meraih Lailatul Qadar. Dan semoga pasca Ramadan kita tetap bisa melakukan kebaikan, amal soleh, dan ketaatan itu dengan sebaik-baiknya. Alhaqumur rabbik fala takunanna minal mumtarin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.